فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, tidak hentinya kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena atas nikmat dan karunia dari Allah lah kita bisa duduk bersama-sama di tempat ini di dalam rangka bermajlis ilmu, yang mana hal ini merupakan jalan yang akan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dengannya jalan menuju surga. Jadi sebenarnya duduknya kita di tempat ini adalah dalam sebuah perjalanan yang akan mengantarkan kita ke surga. Kita semua memiliki cita-cita, keinginan masuk ke dalam surga, bukankah seperti itu? Semua kita memiliki tujuan ingin masuk ke dalam surga. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa keinginan seseorang tatkala melakukan suatu amalan agar masuk ke dalam surga, ini tidak menafikan keikhlasan. Karena kita berharap surga dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Jadi kalau ada anggapan kamu beramal karena ingin surga, kamu tidak ikhlas, ini sebuah anggapan yang keliru, tidak benar. Kenapa? Karena begitu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang mengiming-imingkan kepada kita surga. Beramal ini balasannya surga. Beramal itu balasannya surga. Banyak sekali. Termasuk amalan yang sedang kita laksanakan ini, yaitu menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, duduknya kita di tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh yang berpahala besar, yang bisa mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang begitu sangat populer sekali. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Lafadznya dari Al-Imam Bukhari. Jadi di sana ada perbedaan lafadz, dan lafadz yang diambil di sini lafadz dari Sahih Bukhari. An Ummul Mukminin
Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunda kaum mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Siapa Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah binti Abu Bakar. Kemarin sempat ada ini viral ya, nyanyian tentang itu. Siapa itu? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunda kita, kaum mukminin at-tahirah, wanita yang begitu sangat suci, yang dinyatakan kesuciannya secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Pernah ada dahulu sebuah pasukan yang hendak memerangi Ka'bah, ya. Dia hendak menyerang Ka'bah. Akan tetapi tatkala mereka berada di sebuah tanah yang lapang, jadi sebelum sampai ke Ka'bah, ya, sejarak beberapa kilo dari Ka'bah, mereka ya di sebuah tempat yang lapang, yang luas. Ternyata apa yang terjadi? Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Awal dan akhir mereka ditenggelamkan. Maksudnya semua pasukan itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhirnya. Semuanya. Yaitu dengan dikirimnya sebuah azab melalui pasukan burung yang membawa batu-batu dari neraka lalu dilemparkan kepada mereka sehingga mereka binasa, gosong, ya, seperti ya rumput-rumput ya, yang setelah dimakan oleh binatang ternak. Qalat, lalu Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, aku mengatakan, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Bagaimana ditenggelamkan awal dan akhir mereka, artinya keseluruhan mereka, sementara di antara mereka ada pasar-pasarnya. Maksudnya adalah ada orang-orang yang ikut serta di pasukan itu, tapi tujuannya hanya untuk berdagang, bukan ingin memerangi Ka'bah, tapi kena imbasnya, mendapatkan azab. Ya, sementara mereka para pedagang ini bukan dari golongan pasukan yang ingin memerangi Ka'bah, kata Aisyah. Ini yang terbesit dalam benak Aisyah, ini bagaimana kok bisa kena azab juga, padahal mereka tidak memiliki niat untuk memerangi Ka'bah. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya. Awal dan akhir mereka semuanya ditenggelamkan, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan. Lalu kemudian mereka akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat sesuai dengan niat-niat mereka. Yang niatnya ingin memerangi Ka'bah, nanti keadaannya sebagaimana niatnya. Ya. Adapun yang niatnya hanya untuk berdagang, maka keadaannya sebagaimana niatnya pula. Artinya nanti kadar balasan yang akan diperoleh oleh mereka-mereka yang memang niatnya ingin memerangi Ka'bah, mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang berat, azab dengan dosa memerangi Ka'bah itu. Adapun ya mereka yang ditenggelamkan, ya sementara mereka hanya ikut serta dalam berdagang, maka balasan sebagaimana niatnya. Tidak akan diazab, ya, tidak akan dihukum sebagaimana mereka yang memiliki niat ingin memerangi Ka'bah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini mengkisahkan kepada kita tentang sebuah pasukan yang sangat besar, yang mana pasukan ini berasal dari daerah Yaman.
dari daerah Yaman yang dipimpin oleh seorang raja yang zalim, namanya Raja Abrahah. Raja Abrahah yang berada di negeri Yaman sana. Raja ini memiliki kedengkian terhadap penduduk Mekah, di mana mereka memiliki Ka'bah yang dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai tempat ke situ untuk melakukan ritual ibadah di Ka'bah. Karena Ka'bah ini merupakan tempat yang sakral, memang sudah terkenal dari sejak zaman dulu. Ka'bah ini merupakan sebuah tempat yang suci, yang pondasinya diletakkan langsung oleh dua orang nabi yang mulia, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Ini si Raja Abrahah ini ada iri. Dia ada niat ingin membuat tandingan di Yaman dengan membangun sebuah gereja kanisah yang sangat besar di sana. Dia berkeinginan agar orang-orang tidak mengunjungi Ka'bah lagi, tapi berpindah ke Yaman, mengunjungi tempat ibadah yang dia bangun. Maka dari itu caranya Ka'bahnya harus dihancurkan, Ka'bahnya harus dirobohkan. Kalau tidak ya orang-orang tetap ke Mekah mengunjungi Ka'bah. Ini niat buruk yang dimiliki oleh Raja Abrahah. Dan ini terjadi di tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Kalau kita ditanya kapan Nabi SAW dilahirkan, pada tahun gajah. Kenapa disebut tahun gajah? Karena di tahun tersebut ini terjadi penyerangan yang dipimpin oleh Raja Abrahah yang berasal dari Yaman. Mereka datang dengan membawa pasukan gajah untuk memerangi Ka'bah. Jadi kalau sebelum adanya tahun Hijriah, tahun itu biasanya dinamakan sesuai dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi di tahun tersebut. Ada tahun gajah, di sana karena ada perang, ada penyerangan dengan membawa pasukan gajah. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak bisa merobohkan Ka'bah. Rabbul Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, melindungi Ka'bah. Allah membalas makar mereka dengan mengirim azab yang pedih, mengirim pasukan burung yang begitu sangat besar jumlahnya, burung ababil, Tayran ababil. Ababil kalau di sini saya mengatakan maksudnya adalah pasukan burung yang jumlahnya sangat banyak. Tapi kalau di kita biasanya burung ababil maksudnya burung namanya ababil. Wallahu a'lam. Ababil sendiri sebenarnya maknanya adalah jumlah yang sangat banyak sekali. Akhirnya mereka binasa. Semuanya yang ikut serta di dalam penyerangan Ka'bah tersebut dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah ini dikisahkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Semua kita menghafalnya. Surat apa itu? Al-Fil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat apa yang telah dilakukan Rabbmu terhadap pasukan gajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka di dalam kesesatan? Wa arsala alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim kepada mereka burung-burung yang begitu sangat banyak jumlahnya, dengan membawa batu-batu dari neraka lalu dilemparkan kepada mereka. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu Allah jadikan mereka seperti rerumputan setelah dimakan oleh binatang ternak. Ini surat Al-Fil. Kita jadi faham maknanya, kisah di balik surat Al-Fil. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini? Faidahnya yaitu yang pertama, bahwa barang siapa yang ikut serta di dalam sebuah kebatilan,
sebuah keburukan, maka dia akan bersama mereka, ya, yang melakukan kebatilan itu di dalam memperoleh hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada suatu daerah, suatu kelompok yang memang bersepakat ingin melakukan dosa, lalu kita nimbrung situ, kita ingin jualan saja di situ, ya, tidak ingin melakukan perbuatan maksiat dan kebatilan tersebut, tidak, tapi ada di situ, maka tatkala Allah hendak menurunkan azab kepada kelompok daerah tersebut, semuanya akan kena, yang solehnya dan yang buruknya, yang melakukan maksiat dan tidak bermaksiatnya, semuanya rata akan mendapatkan, ya, azab tersebut. Ya, seperti umpamanya kejadian tsunami di mana, di Palu, ya, di Sulawesi sana. Wallahu ta'ala alam, kami banyak mendapatkan berita bahwa di sana ternyata satu hari atau di hari tatkala terjadi tsunami dan gempa dan likuifaksi itu, ternyata ada proses kesyirikan, yaitu penyembahan kepala binatang, ya, ke laut. Pokoknya di sana ada proses upacara yang mengandung unsur kesyirikan, menyembahkan sebuah kurban untuk penjaga lautnya, dengan harapan nanti ikan-ikannya bisa banyak. Ya, bahkan acaranya berhari-hari, ada pesta-pestanya. Ini sebuah kemaksiatan. Ya, padahal yang melakukan itu kan nggak semuanya. Di sana ada orang-orang yang akidahnya bersih, tauhidnya benar, tidak ikut serta dalam kesyirikan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Semuanya kena azab. Semuanya kena tsunami, semuanya kena gempa, semuanya kena likuifaksi. Begitu pula andai saja di daerah kita ini nih, ya, di sana ada sarang maksiat. Ya, ada orang-orang yang melakukan dosa, entah itu mabuk-mabukan, entah itu perzinahan dan yang lainnya. Kita ada di situ, kita tidak ikut melakukan dosa itu. Tapi kalau Allah berkehendak mengirimkan azab dikarenakan dosa tersebut, kita semua bisa kena. Kita semua bisa kena. Makanya ketika ada sebuah kemungkaran dan kemaksiatan yang kita lihat di tempat kita, jangan dibiarkan. Ya, tidak ada istilah saya yang menanggung dosa, kamu ya urusanmu sendiri, kamu jangan ikut campur dengan urusan saya. Bukan begitu. Kamu yang melakukan dosa, tapi kalau Allah menurunkan azab, kita juga kan kena. Jadi, ya, ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kemaksiatan ada di sekitar kita, kewajiban kita apa? Harus mengingatkannya. Beramar ma'ruf nahi mungkar, supaya kita tidak terkena azab. Walaupun memang pada akhirnya nanti di hari kiamat, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan, ya, sesuai dengan niat-niat mereka, keadaan mereka, ya, yang ada di kampung di sebuah tempat yang terkena azab, nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan, yang memang melakukan dosa dia akan dibangkitkan, ya, dengan keadaan dosanya, mendapatkan hukuman yang pedih. Adapun yang dia terkena imbas azab yang Allah kirim, lalu dia tidak seperti itu, tidak melakukan dosa, nanti ketika di hari kiamat dibangkitkan, dia dalam keadaan sebagaimana keadaannya, ya, tidak akan memperoleh hukuman di akhirat sebagaimana dihukumnya orang yang telah melakukan dosa secara langsung. Ya. Maka dari sini, ya, kita katakan niatmu akhiratmu. Niat kita sekarang di sini, itulah yang akan menentukan nasib kita di akhirat. Ya. Jangankan di dalam konteks perbuatan dosa dan maksiat, semuanya diazab semua. Ya. Dalam konteks amal baik saja, sekarang ini kita kan lagi duduk bareng nih, lagi ngaji amal soleh ini. Ya. Apakah nanti di akhirat semuanya mendapatkan balasan yang sama? Tidak, belum tentu.
tentu. Ya, boleh jadi ada yang di antara kita duduk saat ini di akhirat malah mendapatkan dosa. Kenapa? Tatkala niatnya salah. Hanya karena umpamanya ingin dipuji, ingin dilihat, terpaksa dan seterusnya. Ya, ada yang memang ketika datang ke sini niatnya benar-benar ingin bermajelis ilmu, memperoleh ilmu, memahami agama agar bisa menjalankan agama ini dengan sebenar-benarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan memperoleh pahala kebaikan. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan masuk ke dalam hadis yang kedua atau hadis yang berikutnya. Masih sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Makkah. Akan tetapi yang ada hanyalah jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, maka apabila kalian diperintahkan untuk keluar berjihad, maka keluarlah, pergilah. Ya. Ini hadisnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita yang pertama, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah. Hijrah yang dimaksud di sini adalah hijrah tempat. Hijrah dari negeri kufur, ya, negeri kafir menuju negeri Islam. Sudah kita jelaskan pertemuan yang telah lalu. Jadi sudah tidak ada hijrah lagi dari Makkah menuju Madinah setelah Fathu Makkah. Ya, setelah Fathu Makkah. Jadi pada zaman Nabi SAW terjadi Fathu Makkah. Fathu Makkah itu apa artinya? Pembebasan kota Mekah. Yang mana ketika itu kota Mekah dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Lalu ya Nabi SAW dan para sahabatnya terdesak harus hijrah ke Madinah, pindah. Karena begitu sangat berat sekali ujian yang mereka hadapi, disiksa, bahkan ada yang sampai dibunuh. Ada yang sampai dibunuh para sahabat. Ya, akhirnya oleh Nabi SAW diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ya, ada yang hijrah ke Habasyah. Ya, pindah ke Madinah. Setelah di Madinah, ya, akhirnya Nabi SAW melakukan dakwah, berkembanglah Islam. Ya, sehingga pada akhirnya kaum muslimin berjumlah sangat banyak sekali dan sudah memiliki kekuatan. Ya, orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah sudah melemah kekuatannya. Lalu Nabi SAW dan para sahabatnya melakukan Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah. Ya, pembebasan kota Mekah untuk diambil alih agar menjadi negeri Islam. Terjadilah itu. Ya, yang akhirnya kota Mekah sekarang berubah, bukan lagi negeri kafir, tapi menjadi negeri Islam. Karena sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Bahkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah yang tadinya banyak tuh berhala itu sudah dihancurkan semuanya, dibersihkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Bilal berkumandang di atas Ka'bah azan, ya, mengumandangkan azan. Jadi maka sekarang udah jadi negara Islam, ya, maksudnya negeri Islam ketika itu, yang artinya sudah tidak ada lagi hijrah. Hijrah dalam artian pindah dari negeri kafir ke negeri Islam, karena Mekahnya sudah menjadi negeri Islam. Dan ini pun menjadi dalil lantas kemudian dengan hadis ini, ya, bahwa kota Mekah sampai hari kiamat akan menjadi negeri Islam. Insyaallah taala akan menjadi negeri Islam. Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak akan ada lagi hijrah dari negara kafir ke negeri Islam. Maksudnya hijrah dari Mekah ke negara Islam lain, gak ada. Karena Mekahnya sudah menjadi negeri Islam dan ini akan berlangsung sampai hari kiamat. Sampai saat ini alhamdulillah Mekah menjadi negeri Islam. Bahkan nanti di akhir zaman Mekah dan Madinah tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal karena negeri Islam.
Ya, tidak ada hijrah lagi. Tidak ada. Sudah selesai hijrahnya. Tapi ya yang dimaksud tidak ada hijrah di sini hijrah dari Mekah ke negeri Islam yang lainnya. Adapun hijrah dari negeri-negeri kafir yang lain ini masih tetap berlaku. Umpama hijrah dari Amerika ke Indonesia, Amerika ke Malaysia, Amerika ke Turki, ke Saudi dan seterusnya, ya dari negara-negara kafir ke negeri ini masih berlaku. Tetap hukumnya sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, ya. Kemudian walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi yang ada sekarang hanyalah jihad. Ya, Mekah sudah menjadi Islam. Sekarang yang ada kita keluar untuk berjihad. Gitu Nabi SAW ingin menyampaikan. Untuk berjihad, membuka lagi ya negeri-negeri Islam. Wa niyatun, dan niat. Niat apa maksudnya? Niat jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana niat jihad yang benar? Bagaimana niat jihad yang benar? Yaitu antakuna kalimatullahi hiyal ulya. Jihad yang niatnya, yang tujuannya adalah ingin meninggikan kalimat Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berperang karena memang gengsi suku dan karena keberanian saja dan karena ingin dilihat kedudukannya di hadapan manusia, ayu dzalika fisabilillah, itu kira-kira dalam jihad fisabilillah itu bagaimana dia statusnya? Lalu Nabi SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Barang siapa yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka itulah jihad fisabilillah. Adapun yang berperang hanya karena kebangsaan saja, hanya karena kesukuan saja, karena hanya rasa gengsi, malu, kehormatan kampung kita nih, kampung Cimanggu, dirusak oleh kampung itu, perang. Ini bukan jihad namanya, apalagi sama muslim, bukan. Ya, jihad itu adalah jihad yang niatnya adalah ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Inilah niat solihah, niat yang benar di dalam berjihad. Sedikit berbicara dengan jihad, ya ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita harus berhati-hati dengan berkembangnya pemahaman yang keliru, pemahaman yang salah tentang jihad. Ada orang-orang yang memang dia mencuci otak-otak kaum muslimin, terutama kalangan anak muda yang memiliki semangat menggebu-gebu ingin membela agama, dicuci. Ayo kamu pergi ke hotel sana, di sana banyak orang kafir, bawa bom, ledakan dirimu di bom atas nama jihad katanya. Pergi ke Bali sana. Ya, pergi ke daerah di sana, daerah orang kafir. Ayo bom bunuh diri di sana. Ini bukan jihad. Ini bukan jihad, itu adalah bunuh diri dan sebuah kekonyolan. Ya, sebuah hal yang merugikan dirinya dan orang lain. Ya, dan dia masuk ke dalam kategori bunuh diri yang mana bunuh diri hukumnya ada dosa besar. Orang yang bunuh diri nanti azabnya di hari kiamat dia akan diazab sebagaimana dia membunuh dirinya. Kalau sekarang dia meledakkan bom, membunuh diri, walaupun nanti dia mengenai orang-orang kafir, dia di akhirat akan dihukum dengan tubuhnya terus meledak sebagaimana dia meledakkan dirinya dengan bom tersebut. Jadi hati-hati. Tidak benar. Itu bukan jihad namanya. Ya, jihad itu harus berada di sebuah kepemimpinan yang sah. Di dalam sebuah kepemimpinan yang sah, yang muslim memang dengan syarat-syaratnya. Kapan itu dilakukan? Bukan dilakukan secara pribadi, personal, kelompok, organisasi, bukan. Bukan jihad seperti itu. Ya, jadi hati-hati. Ya, ini pemahaman-pemahaman yang seperti ini, ingin kudeta negara dan seterusnya. Itu bukan jihad yang dibenarkan secara syar'i. Dan kemudian juga ketika seseorang membela negaranya, menjadi tentara nih, menjadi polisi, terkadang ada saat-saat dia ditugaskan oleh negara untuk memerangi musuh-musuh negara. Ini perlu diluruskan niatnya. Perlu diluruskan niatnya. Jangan hanya sekedar karena ingin membela negara saja, cinta NKRI saja.
menjaga kesatuan negara Republik Indonesia saja, tapi harus yang pertama niatnya harus karena ingin meninggikan kalimat Allah. Kenapa? Karena umpamanya negara Indonesia ini kan negara yang mayoritas Muslim, ya, agama yang dianut di negara ini negara agama Islam. Kita ingin menjaga Indonesia, menjaga Islam yang ada di Indonesia. Kalau niatnya ini benar, kalau niatnya ini benar, mudah-mudahan dihitung sebagai fisabilillah. Tapi kalau hanya sebatas kenegaraan, kebangsaan, ya, ini tidak disebut sebagai kategori fisabilillah. Hanya sebagai sebatas niatnya itu saja, dan tidak bernilai pahala jihad di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai terjadi negara kita diserang oleh negara lain, lalu terjadi peperangan di sini, niatnya harus diperbaiki. Niatnya harus diperbaiki karena ingin menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena ingin menjaga negara saja. Seperti itu. Ini yang memang jihad yang sudah digaungkan oleh pimpinan negara kita. Ya, lantas bagaimana kalau ternyata perangnya kampung dengan kampung, muslim dengan muslim? Gak tahu di sini suka ada kayak gitu nggak? Kampung ini dengan kampung itu perang umpamanya karena main bolanya kalah umpamanya, karena ngadu ayamnya kalah, karena pernah keserempet mobil motor gitu, si warga ini ngadu, perang kampung ini dan kampung ini. Ini sama sekali bukan jihad. Ini sama sekali bukan jihad. Ini kebodohan namanya. Ya, dua-duanya berdosa. Yang ini melukai ini, dan ini melukai ini. Semuanya berdosa. Bahkan kalau sampai terbunuh, dia mendapatkan dosa membunuh. Hati-hati. Jangan mudah terprovokasi. Ya, karena rasa gengsi nih, kampung Cimanggu ternodai, ada warganya yang dipukul oleh warga sana. Serang. Nggak boleh seperti itu. Kalah main bola harusnya juara 1, dicurangi, serang. Nggak boleh seperti itu. Kalau saya di Pelabuhan Ratu terus terang ada yang seperti itu. Perang-perangan antara kampung dan kampung. Ya, di sini nggak tahu, kayaknya nggak ada ya, mudah-mudahan seperti itu. Jadi jangan mau terprovokasi. Ini nggak benar sama sekali. Itu kebodohan. Ya, itu kebodohan. Ya, bukan kehormatan, bukan kemuliaan, bukan. Ya, Islam itu indah, damai. Ya, hal-hal sepele seperti itu tidak selayaknya menjadi sebab bertumpahnya darah di antara kita sesama kaum muslimin. Jihad itu hanya berlaku antara kita dan orang kafir. Bukan dengan muslim, ya, muslim dengan muslim, bukan. Ya, tidak boleh terjadi seperti itu. Kemudian ikhwati rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya. Kita lanjut ke hadis yang berikutnya. Sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin. Kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah peperangan. Faqal, lalu beliau bersabda, inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang mana tidaklah kalian melakukan suatu perjalanan, melangkahkan kaki, dan tidak pula kalian melewati sebuah lembah, melainkan mereka ikut serta bersama kalian. Habasahumul marad, telah menghalangi mereka sakit. Nanti kita jelaskan ya, masih belum jelas. Kita selesaikan dulu. Wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajri, melainkan mereka ikut serta bersama kalian dalam pahala. Wa rawahul Bukhari an Anas radhiyallahu anhu, dan Al-Imam Bukhari ya dalam kitab sahihnya meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu qol, ya beliau berkata, raja'na min ghazwati Tabuk, kami telah pulang dari perang Tabuk. Ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu beliau berkata,
inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna sya'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana habasahumul udhru. Sesungguhnya ada kaum-kaum di belakang kita yang berada di kota Madinah, ya, di mana tidaklah kita berjalan melewati jalan-jalan di pegunungan, ya, atau sebuah lembah, melainkan mereka bersama kita. Habasahumul udhru, telah menghalangi mereka uzur untuk ikut serta bersama kita. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an, hadis ini yang mengkisahkan tentang keadaan orang-orang yang berada di kota Madinah, di mana orang-orang itu mereka tidak bisa ikut berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memiliki uzur. Disebutkan tadi uzurnya apa? Sakit. Memiliki uzur sakit. Tapi mereka memperoleh pahala sebagaimana yang diperoleh oleh orang-orang yang ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka tidak ikut berjihad, duduk di rumahnya, tapi mereka memperoleh pahala sebagaimana orang-orang yang ikut berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan tidaklah ya si pasukan itu berjalan melewati suatu jalan, melewati suatu lembah, melainkan mereka juga ikut serta. Jadi jihad itu pahalanya besar. Jalannya setiap langkahnya dihitung pahala. Dia melewati gunung, melewati lembah, capeknya, hausnya, kelaparannya, dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat besar. Makanya dalam Islam itu kedudukan jihad itu apa? Dirwatus sanamil Islam. Dia adalah puncaknya ya syariat Islam, itu jihad. Itu jihad. Ternyata ya, orang yang tidak ikut berjihad mendapatkan pahala jihad yang begitu sangat besar sekali. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memiliki niat di dalam hati mereka untuk ikut berjihad. Hanya saja ada uzur sehingga tidak bisa ikut berjihad. Ya, maka dari itu mereka memperoleh pahala jihad. Di sini ada perincian sedikit ya sebelum dikumandangkan azan. Ada sedikit perincian ya bahwa seseorang akan memperoleh pahala suatu amalan soleh walaupun dia tidak mengamalkan itu. Pertama, kalau amalan tersebut adalah amalan yang biasa rutin dia lakukan, lalu terjadi sebuah keadaan karena uzur dia tidak bisa melakukan itu. Ketika dia tidak bisa melakukan hal tersebut dikarenakan ada uzur karena sakit dan seterusnya, tetap dia akan memperoleh pahala secara sempurna seakan-akan dia mengamalkan amalan tersebut. Seperti kalau kita nih biasa sholat berjamaah memang sehari-hari, lalu kemudian kita sakit, tidak bisa sholat berjamaah, sholatnya di rumah di atas ranjang sendirian lagi, tetap walaupun dia sholat sendiri di rumah, ya dia hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sholat berjamaah di masjid. Ini seakan-akan sholat berjamaah di masjid. Ya, dengan tetap ada niat di dalam dirinya, kalau saya sehat, saya pasti sholat di masjid. Kemudian yang kedua, kalau ada seseorang di dalam dirinya memiliki niat ingin melakukan suatu amalan soleh, tapi amalan ini tidak biasa dia lakukan, bukan kebiasaan, tapi ada niat ingin melakukan amalan tersoleh, hanya saja dia belum mampu untuk melakukannya. Entah karena sakit, entah karena belum ada modal. Kalau memang amalan tersebut memerlukan harta, dia memperoleh pahala niat. Karena pahala niat saja ini lebih kecil dibandingkan dengan pahala orang yang berniat dan mengamalkan, yang biasa mengamalkan. Umpamanya kita melihat fulan masya Allah berinfak di jalan Allah, ya, membangun pesantren, memberi kepada anak yatim, kepada fakir miskin. Saya kemudian melihat, ya Allah, andai saja saya seperti si fulan, saya juga pasti akan berinfak ya Allah. Ya, dia hanya memiliki keinginan saja untuk berinfak, tapi tidak pernah berinfak seperti itu karena memang belum punya duit. Ini dia dapatkan pahala. Jadi boleh nih kita berangan-angan ingin melakukan amal soleh ini, amal soleh ini. Ini tetap dihitung nanti sebagai pahala. Ya Allah, saya kalau punya duit saya ingin pergi haji ya Allah. Saya ingin umrah ya Allah.
ya, saya ingin ini, ingin itu. Ini tetap dihitung pahala niat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin ini saja penyampaian kita untuk materi. Kita berhenti dulu untuk dikumandangkan azan. Ya, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di penjelasan yang terakhir, bahwasanya ya, tatkala seseorang tidak bisa melakukan suatu amalan soleh tertentu, tapi dengan keberadaan niat yang solihah yang ada di dalam dirinya, dia akan tetap bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan soleh tersebut merupakan amalan soleh yang biasa rutin dia lakukan, maka pahala yang akan dia peroleh seakan-akan dia mengamalkan amalan tersebut sempurna, tanpa berkurang sedikit pun. Ya. Tapi kalau apa yang dia niatkan di dalam dirinya itu adalah amalan yang memang tidak biasa, tidak rutin dia lakukan, tapi dia berniat kalau mampu, ya, tidak ada uzur untuk melakukan amalan tersebut, dia ya akan ya memperoleh pahala niatnya. Pahala niat kebaikan. Di sini mungkin kita bisa memperbanyak niat-niat baik kita. Ya, walaupun belum mampu, niat saja nggak apa-apa. Ya, niat saja tidak apa-apa. Ya Allah, kalau ada jihad yang syar'i, saya ingin ikut berperang jihad. Ya Allah, kalau saya ingin punya uang, saya ingin berkurban, saya ingin bersedekah,
saya ingin haji, saya ingin umrah, ya, dan seterusnya. Ya Allah, kalau saya ada di Makkah, ya, saya ingin sholat di Masjidil Haram, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian ikhwatir rahimani rahimakumullah jami'an, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ustadz, seorang muslim yang mati bunuh diri, apakah akan tetap masuk surga suatu saat nanti? Ya, ketika dia muslim, di dalam dirinya ada keimanan, lalu dia mati dengan cara bunuh diri, apakah masih memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam surga? Iya. Iya. Tapi ya, tentunya ya berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang dia diazab dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah mengancam orang yang membunuh dirinya dengan azab. Ya, dengan bentuk azab sebagaimana dia membunuh dirinya, dan bunuh dia termasuk dosa besar. Dia bukan kekufuran dan bukan kesyirikan, hanya saja dia dosa besar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan bahwa orang yang melakukan dosa besar itu dikembalikan kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mengampuni, ya, lalu dimasukkan ke surga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dulu, tapi pada akhirnya dia akan masuk ke dalam surga karena keberadaan iman yang ada di dalam hatinya. Ya, seorang muslim, ya, ketika dalam dirinya ada keimanan walaupun sebesar biji dzarrah, atom, sebesar atom, ukuran sangat kecil sekali, ini bisa menjadi modal bagi dirinya untuk pada akhirnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita memiliki keyakinan ini, semua kita pasti masuk ke dalam surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi jangan pernah beranggapan, enggak apa-apa masuk neraka dulu. Ya, karena diazab di neraka itu enggak sebentar. Tidak sebentar, dia sampai begitu bersih, sampai bersih dari dosa itu, dia azabnya lama. Dengan azab yang sangat pedih. Ya, seringan-ringannya azab di neraka, yaitu seseorang dipakaikan sendal dari neraka lalu otaknya mendidih. Coba bayangkan, itu azab yang paling ringan. Bagaimana azab yang lebih berat lagi, ya, maka dari itu jangan pernah ada anggapan gak apa-apa diazab dulu. Saya kan dosanya hanya dosa besar nih. Jangan. Ya, kita harus memiliki cita-cita, keinginan masuk ke dalam surga secara langsung. Ya, seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Baik. Ustaz, Anda pernah dengar sebuah hadis yang mengatakan mencari nafkah untuk keluarga juga termasuk jihad. Mohon penjelasannya. Ya. Jadi jihad itu ikhwati rahimani rahimakumullah jami'an, memang ada macam-macamnya. Tetapi secara mutlak ketika disebutkan jihad, maksudnya ada jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada beberapa dalil riwayat-riwayat, ya, dari hadis Nabi SAW, ya, yang menyebutkan amalan-amalan tertentu sebagai jihad. Ya, seperti thalabul ilmi, menuntut ilmu ini jihad. Ya, kemudian mencari nafkah, jihad. Kemudian juga umroh seorang wanita, ini jihad. Disebut oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis. Ya, jihadnya wanita itu umroh. Ya, menziarahi Makkah. Ya, iya betul. Ya, seseorang yang berusaha yang mencari nafkah di dalam rangka melaksanakan kewajiban, ya, memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, dengan niat, ya, agar keluarganya bisa beribadah dengan baik. Dengan keberadaan nafkah tersebut, ini bisa dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Afwan Ustaz, apakah seseorang yang sudah berniat untuk melakukan suatu amalan tetapi tidak dibarengi dengan usaha yang maksimal, bagaimana dengan hal tersebut? Apakah masih mendapat pahala niat? Wallahu ta'ala alam. Ya.
niat itu kan ada kategorinya, ya, ada jenisnya. Ada niat solihah, niat sodiqah, niat yang benar, yang jujur. Ada yang niatnya ghair sodiqah, niat yang tidak jujur, cuma niat-niatan saja. Ya, di antara tanda niat yang benar, niat yang jujur, di sana ada ya upaya, usaha yang dia lakukan. Ya, ketika niat seorang benar, di sana diiringi dengan usaha untuk melakukan amalan tersebut, sehingga dia benar-benar ingin melakukan amalan tersebut. Ya, niat diiringi dengan usaha sebatas kemampuan dia. Sebatas kemampuan dia. Kalau sekarang berniat, saya ingin menuntut ilmu, di depannya ada majelis ta'lim, ya, tidak turun hujan, kendaraan punya, diam, niat menuntut ilmu katanya, majelis ta'limnya ada di depan rumah, tidak mau melangkahkan kaki, niatnya dipertanyakan. Niat seperti ini tidak cukup. Berarti niatnya belum solihah, belum shadiqah, belum jujur. Wallahu ta'ala alam. Apakah dia tetap mendapatkan pahala niat? Kalau memang benar di situ ada keberadaan niat di dalam dirinya, hanya saja usahanya belum maksimal, Allah yang Maha tahu balasan yang sesuai dengan orang tersebut. Karena dengan keberadaan niat saja secara kaidah dia mendapatkan pahala. Hanya saja mungkin berbeda pahalanya antara orang yang niat kemudian diiringi upaya yang maksimal lalu dia belum bisa melakukan amalan tersebut, dengan yang hanya niat tapi tidak diiringi dengan usaha yang maksimal. Itu semuanya dikembalikan kepada hikmah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya berapa? Wallahu taala alam bisawab. Tapi yang pasti dengan adanya niat, ya, seseorang tetap akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini saja. Ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, ya, untuk menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam setiap amalan-amalan kita. Karena ikhlas itu kunci. Ya, kalau ikhlas selamat, beruntung. Kalau orang tidak ikhlas walaupun amalannya besar, ya, ini tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.